Nah, autoimun, jadi autoimun itu adalah suatu proses yang mana antibodi kita menyerang tubuh kita sendiri. Artinya sudah tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana antigen dan mana self gitu kan ya. Nah, dalam hal ini istilah antibodi dalam autoimun itu disebut dengan autoantibodi. Jadi ini adalah autoantibodi ya, sel imun yang menyerang tubuh kita sendiri. Dan tubuh kita itu disebut dengan apa? Auto antigen ya. Jadi auto itu kan diri sendiri kan ya, sendiri. Jadi antigen yang auto antigen itu istilahnya sel tubuh yang sudah dianggap sebagai antigen gitu kan ya. Jadi sistem imun menyerang diri kita sendiri. Ini adalah auto antibody, ini adalah auto antigen, sehingga nantinya akan menyebabkan inflamasi atau kerusakan pada sel-sel tubuh manusia itu. Nah ini ya kerusakan ya. Nah ini misalkan terjadi pada sel, misalkan auto antibody ini ya menganggap bahwa DNA kita, ya DNA tubuh kita itu adalah sebagai antigen, itu yang berbahaya ya. Jadi antigen tubuh kita itu kan melangsungkan fungsi yang sangat kompleks ya dalam pembentukan protein sebagai satu-satunya makromolekul penyusun tubuh kita ya, yang kayak untuk proses metabolisme ya, hormonal dan lain-lain itu juga ditentukan oleh DNA. Bayangkan misalkan DNA kita itu disiskan oleh yang namanya autoantibody kita ya, itu akan menyebabkan penyakit autoimun, salah satunya dari kelompok lupus ya. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan autoimun itu banyak ya. Bisa pengaruh hormon ya, prevalensi berdasarkan jenis kelamin ya. Beberapa penyakit tertentu itu lebih banyak didominasi oleh perempuan atau lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Jadi karena hormon perempuan dan hormon laki-laki itu berbeda ya, yang juga mempengaruhi tipe-tipe dari penyakit autoimun gitu kan ya. Kemudian hal ini juga akan mempengaruhi faktor psikologis dari seseorang yang akan menyebabkan perubahan pada pengaturan sistem imun ya, pada perubahan aktivitas sel T suppressor ya. Apa sel T suppressor itu? Sel T suppressor itu adalah respon kekebalan seluler ya. Jadi respon kekebalan seluler itu contohnya adalah sel T helper dan sel T toksik ya. Jadi pengaruh hormon itu nantinya akan mempengaruhi autoimun yang bekerja secara seluler ya. Jadi yang menyebabkan salah satu auto antibody jika pengaruh hormon ya, itu adalah sel T suppressor. Jadi sel T suppressor, sel T toksik atau sel T helper ya, yang termasuk berfungsi sebagai sistem imun seluler ya, yang harusnya sel T suppressor itu kan harusnya ya kerja normalnya itu adalah apa? Memusnahkan antigen yang terdapat pada sel ya. Contohnya pada sel kanker misalkan ya, atau sel yang terinfeksi, itu kan salah satu kerja dari sel T ya. Sel T suppressor, sel T helper ataupun sel T suppressor, harusnya yang diserang itu adalah sel-sel yang mengandung antigen yang terdapat pada sel tumor ya, atau sel kanker ataupun sel yang terinfeksi. Nah, pada kasus autoimun, sel T ini akan berpengaruh pada autoantigen ya, autoantigen yang menyebabkan gangguan hormonal ya pada laki-laki ataupun pada perempuan, penyakit yang disebabkan oleh hormonal, termasuk juga lupus ya. Penyakit lupus itu juga paling tinggi terdapat pada kelompok perempuan 1:10. Kemudian mutasi sel imunokompeten, contohnya sel limfoma. Imunokompeten itu sel-sel yang berfungsi sebagai sistem imun yang spesifik, yaitu sel limfoma, sel B dan sel T. Jika sel B dan sel T-nya mengalami mutasi, maka bisa terjadi yang namanya penyakit autoimun ya. Penyakit autoimun itu banyak, jumlahnya ratusan ya, Anda googling sendiri, cuman dikelompok-kelompokkan ya. Nah ini ya, jadi kalau misalkan limfomanya yang mengalami mutasi bisa menimbulkan berbagai macam penyakit atau gangguan pada organ-organ tubuh kita. Reaksi silang antara antigen antibodi, contohnya antibodi anti streptococcus terhadap jantung, endokardium dan miokardium ini kan jantung. Jadi tubuh kita itu
memiliki antibodi ya, secara alami memiliki antibodi yang akan melisiskan antigen dari bakteri Streptococcus. Jadi jika ada infeksi Streptococcus, maka antibodi itu akan melisiskan antigen yang dibawa oleh Streptococcus. Nah, antibodi yang dibawa oleh maaf ya maksud saya, antibodi yang seharusnya menyerang antigen Streptococcus itu juga akan menyerang bagian dari sel-sel apa? Jantung. Hal ini yang disebut dengan reaksi silang antigen antibodi. Jadi ada antibodi yang sebenarnya sudah bekerja ya dengan semestinya antibodi untuk infeksi. Dia juga akan bekerja untuk antigen self lainnya atau auto antigen lainnya. Ya, itu misalkan terkait dengan infeksi ya. Nah, terkait dengan faktor yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, nah ada beberapa organ tubuh kita ya yang memang mengalami penghapusan imunologi kali. Nah, ignore itu kan maksudnya ignore itu kalau di bahasa Indonesia kan ya diterjemahkan ini kan no respon gitu kan ya, ibaratnya tidak ada respon gitu. Ignore, tidak respon. Jadi imun kita itu sebenarnya tidak memiliki respon terhadap beberapa organ jika organ tersebut berfungsi sebagai auto antigen. Misalkan ya daerah mata, otak, uterus, sperma atau tiroglobulin ya. Jadi misalkan bagian dari sel mata itu berfungsi sebagai auto antigen yang seharusnya dilisiskan oleh auto antibodi kita. Nah, harusnya kan menimbulkan efek imunologi ya. Nah, tetapi ini tidak menimbulkan efek imunologi. Cuman kerusakan cuman tidak mengalami peradangan ya. Seolah-olah kita itu secara fisik itu tidak mengalami perubahan imunologis ya. Otak misalkan ya, sklerosis yang contohnya penyakit otak yang termasuk autoimun itu multiple sclerosis gitu kan ya. Sklerosis atau selaput dari otak itu tidak memiliki dilisiskan oleh auto imun kita ya. Secara fisik kan tidak kelihatan kalau kita sedang mengalami gangguan autoimun secara fisik gitu kan ya. Uterus dan sperma ini kalau mengalami gangguan ya yang disebabkan atau dilisiskan oleh sistem imun kita juga bisa menyebabkan infertilisasi ya. Jadi bisa jadi ya orang yang susah ya untuk memperoleh keturunan ya dites misalkan ya, dites secara laboratorium ya, oh ini spermanya bagus ya, kadarnya juga sudah normal, aktivitasnya juga sudah normal, termasuk uterusnya ya, sel ovumnya juga sudah bagus misalkan ya, tidak ada kelainan misalkan ya, tidak ada perubahan genetik atau apa ya, tidak mutasi ya, memang secara alami sperma dan ovumnya itu bagus, tapi kan kita tidak tahu ya apakah seseorang itu memiliki gangguan autoimun yang mana imunnya itu menyerang sel sperma ataupun sel ovum, ada kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, autoimun itu bisa saja ya yang menyerang ini adalah sel imunokompeten, sel T misalkan ya, mutasi pada sel T dan sel B, misalkan sel B-nya mengalami mutasi sehingga menyerang sperma, kan tidak tahu ya, kecuali dianalisis DNA-nya ya, apakah ada beberapa gen yang memang menunjukkan mutasi pada sel limfoma. Nah, misalkan terjadi mutasi pada sel limfoma, baik itu sel T ataupun sel B, ya dianalisis laboratorium, kemungkinan yang menyebabkan orang tersebut susah untuk memperoleh anak itu adalah efek dari autoimun, bukan dari sel sperma dan uterusnya. Seperti itu ya maksud saya. Penyakit autoimun secara spesifik yaitu juga bisa menyerang organ dan beberapa jaringan spesifik lainnya ya. Auto antibodi spesifik organ yang melibatkan aktivitas sel T ya. Kalau ini auto antibodi spesifik jaringan ya terhadap membran basal misalkan ya. Jika ini tadi sudah saya jelaskan ya pada kalau tidak salah pada orang yang mengidap alergi tipe 2 ya, yang mana itu mengalami gangguan pada membran basalisnya ya, yang menyebabkan penyakit glomerulus nephritis yang menyebabkan peradangan paru-paru dan juga ginjal ya. Nah, nama penyakitnya sindrom Goodpasture yang secara fisik terlihat kalau seorang tersebut menimbulkan edema pada kulit ya, edema pada kaki sampai ke telapak kaki. Nah, itu ternyata juga bagian dari autoimun ya. Jadi autoimun ini juga ada kaitannya dengan alergi ya.
Nah, kemudian ini beberapa organ ya, contohnya reseptor asetikolin ya, reseptor yang dihasilkan oleh sel-sel saraf kita. Asetikolin ini kan neurotransmitter yang disekresikan oleh sel-sel saraf kita ya. Nah, ternyata asetikolin ini dapat berfungsi ya sebagai apa? Maaf ya, sel otot kita ya, sel otot kita itu dapat berfungsi sebagai antigen ya, sehingga asetikolin ini tidak dapat meneruskan rangsangannya pada sel-sel otot karena sistem imun kita ya, tubuh kita, sel T ya, aktivitas sel T-nya, nah itu akan melekat pada reseptor permukaan otot manusia ya, dilekat. Jadi sel T ini ya akan berlekatan pada reseptor otot rangka, sehingga sudah tidak ada tempat untuk asetikolin ini untuk meneruskan rangsangannya ke sel otot, sehingga dapat menyebabkan kekakuan pada otot manusia ya, misalkan pergerakan pada organ-organ tertentu, mata ataupun mulut, tangan, kaki ya. Nah, beberapa aktivitas sel T juga mengganggu pada organ korteks adrenal, pada sel B pankreas, ya, pada lambung ya, yang menyebabkan peradangan gastritis ya, pada tiroglobulin. Tiroglobulin ini kan suatu hormon, suatu protein, glikoprotein ya, fungsi untuk maaf ya. Nah, trioglobulin ini adalah satu glikoprotein yang berfungsi dalam produksi hormon-hormon tiroksin, berada pada kelenjar tiroid. Nah, beberapa sel juga akan menyerang reseptor TSH yang menyebabkan, ini nama penyakitnya ya, pankreas, sel B. Ya, jadi jika sel T menganggap bahwa sel pankreas ini adalah antigen ya, autoantigen, maka bisa menyebabkan penyakit diabetes mellitus tipe 1 ya. Ini saya jelaskan ya, jadi coba saya jelaskan pada ini ya. Nah, ini penyakit salah satu gangguan autoimun ya pada penderita DM ya, karena ini salah satu penyakit yang sering terjadi ya pada hampir manusia dan termasuk penyakit tertinggi penyebab kematian. Jadi diabetes ada dua macam, ada diabetes tipe 1 dan ada tipe 2. Yang paling banyak itu adalah diabetes tipe 2. 90% kebetulannya adalah diabetes tipe 1 ya. Kalau diabetes tipe 1 ini penyebab utamanya itu karena memang adanya kerusakan pada beta pankreas ya, bisa karena penyakit autoimun yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi sel-sel sel T kita ya, sel T, sistem imun kita khususnya sel T itu akan merusak atau melisiskan beta pankreas gitu ya, sehingga beta pankreasnya tidak dapat memproduksi insulin. Atau bisa jadi karena genetik dari bawaan ya, dari bawaan dari orang tua, atau memang karena infeksi virus pankreas menginfeksi, maaf ya, virus itu menginfeksi pankreas sehingga terjadi kerusakan pada pankreas. Defisiensi insulin mengalami penurunan insulin sehingga menyebabkan hiperkalemia ya. Nah, ini saya jelaskan lagi ya, kemungkinan lain dari penyakit DM. Nah, jadi ini saya buat orang-orang sendiri ya. Ini adalah sel pankreas kita. Sel pankreas kita kan memiliki tiga tipe sel yang berbeda ya. Ini sel pankreas, beta pankreas yang saya beri warna hitam. Kemudian ini adalah alfa pankreas yang menghasilkan hormon glikogen ya, glukagon maksud saya, glukagon. Kalau beta pankreas yang menghasilkan hormon insulin. Nah, misalkan ya satu sel ini saya perbesar jadilah seperti ini ya. Jika memang diabetes mellitus tipe 1 itu disebabkan oleh autoimun, berarti oke, satu sel ini memang dihancurkan oleh sistem imun sel T, ya kan? Sehingga menyebabkan diabetes mellitus tipe 1. Kemungkinan kedua, DM tipe 1 adalah disposisi genetik tadi ya. Jadi bisa kemungkinan insulin ini kan protein. Protein itu bahan dasarnya adalah DNA. Bisa saja DNA di dalam beta pankreas, di dalam sel beta pankreas ini mengalami mutasi. Mutasinya macam-macam, tidak ada yang tahu ya. Bisa karena infeksi virus misalkan, atau karena radiasi ya. Apalagi karena pengaruh makanan ya, pemanis, pengawet ya. Bisa karena kalau bawaan ya, genetik itu memang dari atasannya ya, dari orang tuanya, gen-gennya ini memang sudah mutasi.
Nah, kita tidak pernah tahu ya yang menyebabkan DM tipe 1 itu yang mana ya, apakah memang autoimunnya ataukah karena mutasinya ya. Jadi ini misalkan mutasi terjadi pada beta pankreas, pada organ pankreasnya ya. Nah, bisa jadi pankreasnya ini tidak rusak, tidak mengalami mutasi, tidak mengalami autoimun. Faktor yang kedua apa? Kesalahan atau gangguan pada hati, organ hati kita. Karena insulin ini ya itu akan sampai ke reseptor sel hati. Jika kadar gula di dalam darah itu tinggi ya, itu adalah tugasnya insulin untuk menstabilkan ya kan, untuk menstabilkan kadar darah, kadar gula di dalam darah dengan cara mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, perubahan glukosa menjadi glikogen ini terjadi di dalam sel hati yang disebut dengan proses gluconeogenesis dengan adanya bantuan enzim glikogen sintase. Nah, lagi-lagi glikogen sintase ini kan protein ya, bahan dasarnya adalah DNA. Nah, insulin ini yang sudah disekresikan oleh beta pankreas masuk ke pembuluh darah, ya kan? Masuk ke pembuluh darah. Nah, untuk mengaktifkan sel hati agar sel hati itu nurut kepada perintahnya insulin gitu kan, ibaratnya lah ya. Maka insulin itu harus match ya, artinya dengan reseptor insulin dengan protein transport ini harus cocok gitu kan ya. Reseptor insulin itu ada di permukaan membran sel yang ada di hati. Tidak mungkin salah ya. Insulin tinggi, nanti insulin akan menuju ke reseptor paru-paru atau menuju ke reseptor jantung. Enggak, karena reseptornya insulin itu adalah pada sel hati. Jadi tidak mungkin salah ya. Jadi insulin tidak mungkin salah dalam bekerja. Tidak mungkin reseptornya itu ada di mana-mana. Jadi insulin ini akan menuju ke organ reseptor ya, yang akan bekerja sesuai dengan perintah insulin menuju ke reseptor sel hati. Gitu. Nah, bisa jadi ya, reseptor itu kan golongan protein. Bisa jadi sel hatinya ini yang mengalami mutasi, kena hepatitis ya, mengalami kerusakan hati, gagal hati misalkan ya, hanya gagal ginjal kan penyakitnya, gagal hati, kanker hati misalkan ya, juga bisa menyebabkan gangguan diabetes karena insulinnya sudah tidak mampu mengenali reseptor yang terdapat pada hati, karena hatinya sudah rusak, yang mengalami gangguan, maka perubahan glukosa dalam darah itu juga akan terganggu. Jadi jangan salahkan 100% itu penyebabnya adalah pankreas, atau jangan salahkan 100% penyebabnya adalah autoimun kalau ada penyakit diabetes mellitus tipe 1 ya. Kemungkinan yang ketiga adalah reseptornya nggak rusak misalkan. Kemungkinan ketiga bisa karena enzim glikogen sintasenya yang mengalami mutasi. Jadi DNA yang ada di inti sel itu mengalami mutasi. Insulinnya sudah bisa masuk ke dalam sel, tetapi sel hatinya tidak mampu memproduksi glikogen sintase, enzim yang dapat mengubah glukosa menjadi glikogen, sehingga kadar glukosa di dalam darah tetap tinggi. Kenapa kok bisa jadi mutasi? Ya faktornya banyak ya. Bisa karena radiasi yang sudah saya sebutkan di sini. Bisa karena infeksi virus ya, hepatitis mungkin ya, atau infeksi lainnya ya. Atau hatinya juga mengalami autoimun. Ya, hati diserang oleh sel imun sehingga sel hatinya ini akan rusak, bisa jadi ya. Atau mengalami kanker hati, atau memang secara genetik glikogen sintase ini secara genetik ya dari orang tua itu memang tidak dapat diproduksi. Ya, jadi macam-macam ya penyebabnya. Kita tidak pernah tahu penyakit itu dari mana. Ya, tetapi kalau di luar negeri itu ya penyakit yang disebabkan oleh genetik itu sudah sebenarnya tidak hanya di luar negeri, di Indonesia juga penyakit genetik itu sudah bisa dianalisis ya menggunakan PCR atau real time PCR ya. Jadi kalau misalkan orang luar negeri itu kalau mau menikah itu umumnya dianalisis apakah ada gen-gen yang jika ovum dan spermanya itu menyatu bisa menimbulkan penyakit-penyakit genetik yang berakibat fatal. Itu juga sampai dianalisis. Kalau kita di Indonesia kan tidak ya, percaya kepada Tuhan. Yang penting bibit bobotnya jelas ya. Tidak sampai dianalisis DNA. Tetapi untuk beberapa beberapa kasus ya, misalkan orang yang mengalami fertilisasi ya, infertilisasi maksud saya ya, yang tidak dapat memiliki bayi ya, tidak memiliki anak, tidak tahu yang laki atau perempuan yang bermasalah itu kan mengalami program bayi tabung ya. Nah biasanya kalau program bayi tabung ya antara sel sperma dan ovum itu dipertemukan di mana? Di luar ya. Jadi sel spermanya itu dikeluarkan ya,
kemudian diinjeksikan pada ovum. Ya, tapi kalau misalkan mahasiswa tidak bisa, maka pembuahan itu ada di luar tubuh atau ada di luar uterus si ibu. Nah, setelah beberapa minggu, maka akan terbentuk yang namanya zigot, hasil peleburan antara sel sperma dan sel ovum. Nah, setelah terbentuk zigot, maka akan terbentuk yang namanya morula, blastula, sampai sel-sel itu membesar ya. Morula itu adalah kumpulan dari sel-sel zigot ya, yang jumlahnya sudah banyak. Nah, untuk seseorang ya yang mengalami ya atau menjalankan program bayi tabung, biasanya morula ya oleh tim analisisnya, morulanya itu dianalisis DNA-nya, diambil sebagian sel dari morula itu ya, diambil dianalisis PCR apakah ada gen-gen yang menyandingkan penyakit genetik pada si morula itu. Kalau mengalami gangguan genetik ya, misalkan terjadi sindrom ya Addison atau mengalami sindrom yang lain ya yang menyebabkan bayi jika dilahirkan itu mengalami kematian ya, atau menyebabkan ini ya kemarin sudah saya jelaskan ya, mutasi pada pankreasnya atau mutasi pada hati atau ginjalnya yang menyebabkan jika bayi itu lahir akan menyebabkan itu meninggal, tidak dapat hidup. Itu kan rugi ya, orang sudah berusaha ya bayar mahal-mahal ya pada program bayi tabung, tapi endingnya produknya termasuk produk gagal ibaratnya ya, tidak sempurna misalkan. Nah itu juga bisa dianalisis ya. Nah itu sudah termasuk kecanggihan bioteknologi yang sekarang sudah berkembang ya. Bisa dianalisis gen-gen yang berpotensi dapat menyebabkan penyakit keturunan. Nah misalkan berpotensi bagaimana ya, dicoba lagi ya, dipertemukan lagi antara ovum dan spermanya karena mutasi ya, apalagi proses pembuahannya ada di luar lingkungan ya, ada di luar tubuh uterus ya. Bisa jadi pada saat pembuahan ya, pada saat pembuahan ibaratnya di dalam tabung ya, medianya ada yang kurang cocok, media pertumbuhannya ya kan, ovum dan sperma itu kan harus memiliki media yang cocok ya. Kurang beberapa zat tertentu saja sudah menyebabkan pertumbuhan ovum dan spermanya itu terganggu, atau suhunya yang kurang cocok. Jadi mutasi itu bisa disebabkan oleh faktor lingkungan, yang beda dengan saat orang melakukan fertilisasi di dalam uterus secara alami ya. Misalkan masih tetap anaknya itu mengalami sindrom misalkan, nah itu sudah takdir gitu ya, bukan karena faktor eksternal. Kalau ada faktor eksternal itu karena proses bayi tabung ya. Jadi tidak mungkin, kemarin tuh ada kasus ya, ada berita katanya orang yang berenang, cowok-cewek dikumpulkan ya kalau tidak salah ya, berenang dalam satu kolam yang sama bisa menyebabkan hamil itu kan, tidak bisa ya, karena sperma itu tidak bisa hidup di media air apalagi di kolam ya. Jadi medianya itu khusus, diformulasi khusus ya di dalam lab, bisa makan menyerupai media alami yang ada di tubuh manusia ya. Jadi tidak mungkin sperma itu melayang-layang terus masuk ke sel ovumnya orang yang sedang berenang, tidak ada itu ya, teorinya juga sudah salah ya. Jadi ini salah satu faktor kenapa mungkin ya salah satu penyakit tidak disebabkan oleh satu penyebab saja ya. Jadi memang